Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam adalah agama yang kaya akan spiritualitas, memberikan panduan bagi umat manusia untuk memperkaya kehidupan duniawi dan ukhrawi. Salah satu bentuk kebijaksanaan dalam Islam adalah pengamalan doa atau ayat-ayat tertentu dari Al-Quran untuk memperoleh keberkahan, perlindungan, dan kesuksesan. Salah satu ayat yang sering dibahas dalam tradisi spiritual Islam adalah ayat Sulaiman. Sebelum menyimak informasi selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Merujuk pada doa Nabi Sulaiman alaihi salam yang terkenal dengan kebijaksanaan, kekayaan, dan kekuasaannya yang luar biasa. Ayat Sulaiman terdapat dalam beberapa bagian Al-Quran, termasuk dalam surah Syad 38-35, di mana Nabi Sulaiman memohon kepada Allah, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Tradisi Islam dan pengalaman spiritual umat Islam mengaitkan amalan ayat ini dengan sejumlah manfaat luar biasa yang meliputi aspek spiritual, emosional, dan duniawi. Berikut adalah 10 hal yang dapat terjadi jika seseorang mengamalkan ayat Sulaiman berdasarkan tradisi Islam. Pertama, mendapatkan rezeki yang melimpah. Pengamalan ayat Sulaiman seringkali dikaitkan dengan permohonan rezeki yang melimpah dan berkah. Dalam sejarah Islam, Nabi Sulaiman alaihi salam dikenal sebagai nabi yang dianugerahi Allah kekayaan luar biasa, termasuk kerajaan besar, kekuasaan atas manusia, jin, dan hewan, serta kendali atas angin. Kekayaannya bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga kekuasaan dan hikmah yang tak tertandingi. Beliau mampu memanfaatkan kekayaan tersebut untuk kemaslahatan umatnya, menunjukkan bahwa rezeki yang melimpah bukan sekadar untuk kepuasan pribadi, melainkan juga untuk kebaikan yang lebih luas. Dalam tradisi spiritual Islam, ayat Sulaiman sering diamalkan oleh mereka yang ingin membuka pintu rezeki. Namun, penting untuk dipahami bahwa rezeki dalam pandangan Islam tidak hanya terbatas pada kekayaan materi, tetapi mencakup segala sesuatu yang bermanfaat dan membawa kebahagiaan, seperti kesehatan, keluarga yang harmonis, dan kedamaian batin. Ayat ini mengajarkan bahwa rezeki adalah pemberian Allah, sehingga memohon dengan kerendahan hati dan niat yang tulus dapat menjadi kunci untuk menarik keberkahannya. Mengamalkan ayat Sulaiman harus disertai dengan usaha nyata, seperti bekerja keras, bersikap jujur, dan menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Keyakinan bahwa Allah adalah Maha Pemberi rezeki, Ar-Razzaq, membuat doa ini menjadi sarana untuk mempertebal keimanan sekaligus motivasi untuk terus berusaha dengan ikhlas. Dengan demikian, pengamalan ayat Sulaiman tidak hanya memberikan manfaat duniawi berupa kemudahan rezeki, tetapi juga memperkuat hubungan dengan Allah, Sang Pemilik segala karunia. Kedua, dikaruniai kebijaksanaan dalam memimpin. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah salah satu nabi yang terkenal dengan kebijaksanaannya yang luar biasa. Dalam berbagai kisah Al-Quran dan hadis, beliau digambarkan sebagai pemimpin yang adil, bijak, dan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan sulit dengan kecerdasan serta ketajaman hati yang diilhami oleh Allah. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah kemampuannya memutuskan sengketa antara dua wanita yang memperebutkan seorang bayi. Dalam kisah tersebut, Nabi Sulaiman dengan kecerdikannya berhasil mengungkap kebenaran dengan cara yang tidak hanya logis, tetapi juga menyentuh sisi emosional dan kemanusiaan. Hal ini menjadi bukti kebijaksanaan yang melampaui batas-batas intelektual biasa. Mengamalkan ayat Sulaiman dipercaya dapat membantu seseorang untuk dianugerahi kebijaksanaan serupa dalam memimpin. Kebijaksanaan ini bukan hanya soal kemampuan intelektual, tetapi juga tentang kepekaan hati, keberanian untuk bersikap adil, dan ketenangan dalam menghadapi tantangan. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa kebijaksanaan sejati berasal dari Allah, dan hanya dapat diperoleh melalui permohonan yang tulus serta kedekatan dengannya. Bagi seorang pemimpin, kebijaksanaan adalah kunci untuk menjalankan tanggung jawab dengan benar. Mengamalkan ayat Sulaiman memberikan inspirasi untuk mengambil keputusan yang tidak hanya menguntungkan secara material, tetapi juga membawa keberkahan dan keadilan bagi banyak orang. Dalam konteks kepemimpinan modern, pengamalan ini relevan bagi siapa saja yang memegang peran penting di keluarga, komunitas, organisasi, atau bahkan negara. Namun, kebijaksanaan juga harus diiringi dengan sikap rendah hati, sebagaimana Nabi Sulaiman yang senantiasa mengingat bahwa kekuasaan dan kebijaksanaannya hanyalah titipan Allah.
Mengamalkan ayat ini membantu seseorang untuk tidak terjebak dalam kesombongan, tetapi tetap sadar bahwa tanggung jawab seorang pemimpin adalah amanah yang besar. Dengan demikian, ayat Sulaiman tidak hanya memberi inspirasi untuk menjadi pemimpin yang bijak, tetapi juga menjadi hamba Allah yang bertakwa dan penuh syukur atas setiap karunia-Nya. Ketiga, memperoleh kedudukan yang mulia. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah salah satu nabi yang dikaruniai Allah kedudukan yang luar biasa mulia, tidak hanya di mata manusia, tetapi juga di alam semesta. Kekuasaan beliau meliputi manusia, jin, hewan, bahkan elemen alam seperti angin, yang semuanya tunduk atas perintahnya. Kedudukan ini diberikan bukan karena ambisi pribadi Nabi Sulaiman, melainkan karena doa dan permohonannya yang tulus kepada Allah untuk diberi kekuasaan sebagai alat untuk membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi umatnya. Dalam surah Syad 38-35, beliau berdoa, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Mengamalkan ayat Sulaiman diyakini dapat membantu seseorang memperoleh kedudukan yang mulia, baik dalam kehidupan duniawi maupun spiritual. Kedudukan ini tidak selalu berarti posisi kekuasaan atau jabatan tinggi dalam pemerintahan atau organisasi, tetapi bisa juga berupa kehormatan di mata orang lain, rasa dihormati di lingkungan sosial, atau menjadi teladan bagi keluarga dan masyarakat. Dalam pandangan Islam, kedudukan yang mulia juga mencakup kemuliaan akhlak, di mana seseorang dihormati karena kebijaksanaan, keadilan, dan kebaikannya. Namun, mendapatkan kedudukan yang mulia tidak bisa lepas dari tanggung jawab besar. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah contoh pemimpin yang tidak hanya menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk keadilan dan kebaikan umat. Beliau senantiasa mengingatkan dirinya bahwa segala yang dimilikinya adalah anugerah Allah, sehingga ia memimpin dengan rendah hati dan penuh rasa syukur. Pengamalan ayat Sulaiman memberikan inspirasi untuk memohon kepada Allah dengan niat yang tulus agar diberi kemampuan untuk menjalankan peran besar dengan adil dan bijak. Kedudukan yang mulia sejati hanya dapat diperoleh jika disertai dengan usaha maksimal, akhlak mulia, dan keyakinan bahwa segala yang diraih adalah atas izin Allah. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa kemuliaan di dunia adalah jalan menuju kemuliaan di akhirat jika digunakan dengan benar. Bagi mereka yang mengamalkan ayat ini, penting untuk selalu menjaga niat. Kedudukan mulia tidak boleh menjadi tujuan semata untuk kepentingan duniawi, tetapi sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memberi manfaat bagi sesama. Dengan memahami esensi ini, seseorang tidak hanya dapat meraih kehormatan di dunia, tetapi juga keberkahan di akhirat. Kedudukan yang mulia di mata Allah adalah puncak dari semua pencapaian, dan ayat Sulaiman adalah salah satu doa yang dapat mengantarkan kita menuju tujuan tersebut. Keempat, perlindungan dari gangguan jin dan makhluk gaib. Nabi Sulaiman alaihi salam memiliki keistimewaan yang unik di antara para nabi, yaitu kekuasaan atas jin dan makhluk gaib lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada beliau kemampuan untuk berkomunikasi, memerintah, dan mengendalikan jin, yang pada masanya sering menjadi ancaman bagi manusia. Jin-jin ini diperintahkan untuk bekerja di bawah kendali Nabi Sulaiman, membangun istana, menggali tambang, dan melakukan pekerjaan besar lainnya. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, seperti dalam surah Saba 34:12-13 dan An-Naml 27:17-19. Keistimewaan ini menunjukkan bahwa kekuasaan Nabi Sulaiman atas makhluk gaib adalah salah satu tanda keimanan dan keistimewaan yang diberikan oleh Allah. Dalam tradisi Islam, ayat Sulaiman sering diamalkan untuk memohon perlindungan dari gangguan jin, sihir, dan makhluk halus lainnya. Gangguan jin, menurut keyakinan Islam, dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari rasa takut yang tidak wajar, mimpi buruk, hingga masalah yang lebih serius seperti penyakit spiritual atau gangguan dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkan ayat Sulaiman diyakini memberikan perlindungan, karena doa ini mengingatkan kita bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan mutlak atas segala makhluk, termasuk jin. Amalan ini dilakukan dengan keyakinan penuh kepada Allah dan niat untuk mencari perlindungan yang halal dan diridhainya. Ayat Sulaiman bukanlah mantra atau alat magis, tetapi doa yang menguatkan hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Dalam banyak tradisi, membaca ayat ini secara rutin setelah salat, khususnya pada waktu-waktu yang diberkahi seperti setelah salat subuh atau maghrib, dianggap sebagai salah satu cara untuk menjaga diri dari gangguan makhluk gaib. Selain pengamalan ayat,
Islam juga mengajarkan langkah-langkah perlindungan lainnya, seperti membaca doa perlindungan harian, berzikir, membaca ayat-ayat Al-Quran lainnya seperti ayat kursi dan surah Al-Falah, serta menjauhi perbuatan yang dapat mengundang gangguan jin, seperti melakukan maksiat atau berada di tempat-tempat yang dianggap rawan. Keutamaan ayat Sulaiman dalam melindungi dari gangguan jin, mengingatkan kita akan pentingnya bergantung hanya kepada Allah dalam menghadapi hal-hal yang tidak terlihat. Hal ini juga menanamkan rasa tawakal, keyakinan, dan keberanian dalam diri seseorang. Dengan mengamalkan doa ini, seseorang tidak hanya memperoleh perlindungan dari gangguan spiritual, tetapi juga meningkatkan kekuatan iman dan kesadaran bahwa hanya Allah yang layak dijadikan tempat meminta perlindungan. Pengamalan ayat Sulaiman secara konsisten, disertai dengan keimanan dan usaha menjaga perilaku baik, dapat menciptakan ketenangan hati dan keamanan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ini adalah bentuk nyata dari pengakuan atas kebesaran Allah, yang melindungi hambanya dari bahaya yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Perlindungan dari gangguan jin dan makhluk gaib melalui amalan ini bukan hanya soal keamanan fisik, tetapi juga bentuk kedekatan kepada Sang Pencipta. Kelima, meningkatkan kehusyukan dalam beribadah. Ayat Sulaiman, dengan segala kekuatan spiritual yang terkandung di dalamnya, bukan hanya memberikan manfaat duniawi tetapi juga membantu meningkatkan hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tradisi Islam, mengamalkan doa atau ayat-ayat tertentu seperti ayat Sulaiman diyakini mampu membuka hati seorang mukmin untuk merasakan kehusyukan yang lebih dalam ibadahnya. Hal ini karena ayat Sulaiman berisi permohonan tulus seorang nabi kepada Allah yang mencerminkan sifat tawakal, syukur, dan pengakuan akan keagungan Allah sebagai Maha Pemberi. Kehusyukan adalah inti dari ibadah. Dalam sholat, misalnya, kehusyukan memastikan bahwa seseorang benar-benar hadir secara fisik dan spiritual di hadapan Allah. Membaca dan menghayati ayat Sulaiman dapat membantu menciptakan suasana hati yang penuh rasa syukur, rendah hati, dan keikhlasan. Doa Nabi Sulaiman dalam ayat tersebut tidak hanya meminta kekayaan atau kekuasaan, tetapi juga ampunan dan keberkahan dari Allah. Spiritualitas ini menjadi teladan bahwa seorang hamba harus senantiasa bergantung kepada Allah, baik dalam kondisi kaya maupun miskin, berkuasa maupun lemah. Dalam tradisi Islam, pengamalan ayat ini seringkali dilakukan pada waktu-waktu tertentu, seperti setelah sholat wajib, saat tahajud, atau ketika berzikir. Momen-momen ini adalah waktu-waktu di mana hati seorang mukmin biasanya lebih tenang dan mudah untuk berkonsentrasi. Mengucapkan ayat Sulaiman dalam kondisi seperti ini membantu seseorang merenungkan kebesaran Allah dan menanamkan rasa takut dan cinta kepadanya sekaligus. Selain itu, pengamalan ayat Sulaiman juga mengajarkan pentingnya memulai segala sesuatu dengan niat yang ikhlas. Nabi Sulaiman memohon kepada Allah bukan semata-mata untuk kepentingan duniawi, tetapi agar karunia yang ia terima dapat digunakan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dan memberikan manfaat bagi umatnya. Ketika seseorang mengikuti jejak ini, ia tidak hanya mendapatkan kehusyukan dalam ibadahnya tetapi juga kebahagiaan dan ketenangan batin yang mendalam. Kehusyukan dalam beribadah melalui amalan ayat Sulaiman bukan hanya tentang ritual, tetapi juga mencakup perubahan sikap dan pola pikir. Seseorang yang mengamalkannya secara rutin akan lebih sadar bahwa semua yang ia miliki adalah anugerah dari Allah, sehingga ia lebih mudah untuk bersyukur, sabar, dan menjauhi perbuatan yang tidak diridhai. Dengan demikian, ayat Sulaiman menjadi jembatan yang menghubungkan duniawi dan ukhrawi, membawa seseorang lebih dekat kepada Allah sekaligus membangun kesadaran bahwa kehidupan di dunia adalah ladang amal untuk akhirat. Kehusyukan dalam ibadah yang diperoleh melalui pengamalan ini menjadi bukti nyata dari kedalaman iman dan ketaatan seorang hamba kepada Sang Pencipta. Keenam, menumbuhkan rasa syukur yang mendalam. Ayat Sulaiman mengajarkan pentingnya syukur atas nikmat Allah. Nabi Sulaiman alaihi salam, meskipun dianugerahi kekayaan, kekuasaan, dan hikmah yang luar biasa, tetap memohon ampunan dan mengakui kebesaran Allah. Doanya menunjukkan bahwa segala karunia adalah milik Allah semata, dan manusia hanya penerima nikmat yang seharusnya bersyukur. Mengamalkan ayat Sulaiman membantu seseorang menyadari nikmat-nikmat Allah, baik yang kecil maupun besar. Rasa syukur ini tidak hanya menciptakan ketenangan hati tetapi juga menjadi kunci bertambahnya nikmat, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Ibrahim 7. Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Amalan ini juga menguatkan iman, karena mengingatkan bahwa apa yang dimiliki bukan hasil usaha semata, melainkan anugerah dari Allah.
Dengan rutin mengucapkan ayat Sulaiman, seseorang lebih mudah menerima keadaan dengan lapang dada, menghargai apa yang dimiliki, dan menjalani hidup dengan lebih optimis dan penuh keberkahan. Ketujuh, memperkuat hubungan sosial dan keluarga. Ayat Sulaiman mengajarkan nilai keadilan, kebijaksanaan, dan kerendahan hati, yang merupakan dasar hubungan sosial yang harmonis. Nabi Sulaiman alaihi salam dikenal sebagai pemimpin yang dihormati, bijak dalam menyelesaikan konflik, dan menciptakan hubungan yang damai antara manusia, jin, dan makhluk lainnya. Mengamalkan ayat Sulaiman membantu seseorang menanamkan sifat-sifat ini dalam dirinya, sehingga mampu memperkuat hubungan sosial dan keluarga. Pengamalan ayat ini dengan niat yang tulus dapat membawa energi positif dalam interaksi sehari-hari. Seseorang menjadi lebih sabar, adil, dan empati terhadap orang lain, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Selain itu, doa ini mengajarkan untuk bersikap rendah hati dan mengutamakan keberkahan dalam hubungan, sehingga menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh kasih sayang. Dengan rutin mengamalkan ayat Sulaiman, seseorang dapat memperbaiki komunikasi, memperkuat rasa saling percaya, dan membangun hubungan yang kokoh, baik di rumah maupun di lingkungan sosial, menciptakan kehidupan yang lebih bahagia dan berkah. Kedelapan, menghilangkan kesulitan hidup. Ayat Sulaiman sering diamalkan untuk memohon kemudahan dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup. Nabi Sulaiman alaihi salam, meskipun diberi kekayaan dan kekuasaan besar, tetap memohon pertolongan Allah dalam menjalankan tanggung jawabnya. Doanya mencerminkan keyakinan bahwa hanya Allah yang mampu menghilangkan kesulitan dan memberikan solusi atas setiap masalah. Mengamalkan ayat ini membantu seseorang meningkatkan tawakal dan kepercayaan kepada Allah. Dengan keyakinan bahwa segala ujian adalah bagian dari rencananya, hati menjadi lebih tenang dalam menghadapi cobaan. Amalan ini juga memotivasi seseorang untuk tetap berusaha dengan maksimal, sambil menyerahkan hasilnya kepada Allah. Pengamalan rutin ayat Sulaiman dapat menjadi sarana untuk mendatangkan pertolongan Allah secara tidak terduga, membuka jalan keluar dari masalah yang tampak buntu, dan memberikan kekuatan mental serta spiritual. Dengan demikian, seseorang tidak hanya mampu mengatasi kesulitan hidup, tetapi juga semakin mendekatkan dirinya kepada Allah dan hidup dalam keberkahan. Kesembilan, meningkatkan harisma dan wibawa. Nabi Sulaiman alaihi salam dikenal sebagai pemimpin dengan harisma luar biasa, dihormati oleh manusia, jin, dan bahkan hewan. Harisma ini lahir dari sifat bijaksana, adil, dan rendah hati yang dianugerahkan oleh Allah. Mengamalkan ayat Sulaiman dipercaya dapat membantu seseorang memperoleh harisma dan wibawa serupa, membuatnya dihormati dan disegani dalam berbagai lingkungan. Amalan ini membentuk sifat positif dalam diri seseorang, seperti ketenangan, kepercayaan diri, dan kebijaksanaan, yang secara alami menarik penghormatan dari orang lain. Selain itu, ayat Sulaiman mengajarkan pentingnya memohon kepada Allah dengan niat yang tulus, sehingga wibawa yang diperoleh digunakan untuk kebaikan dan membawa manfaat bagi orang lain. Dengan rutin membaca ayat Sulaiman, seseorang dapat menciptakan aura positif yang membantu membangun hubungan yang harmonis di keluarga, tempat kerja, atau masyarakat. Harisma yang terwujud dari pengamalan ini bukan hanya soal pengaruh, tetapi juga cerminan akhlak mulia yang membuatnya disegani tanpa menimbulkan rasa takut atau jarah. Ke-10. Mendapatkan ketentraman dan keberkahan hidup. Mengamalkan ayat Sulaiman tidak hanya membawa manfaat duniawi, tetapi juga memberikan ketentraman batin dan keberkahan hidup. Doa Nabi Sulaiman alaihi salam menunjukkan rasa syukur, tawakal, dan pengakuan atas kekuasaan Allah. Sikap ini menginspirasi seseorang untuk menjalani hidup dengan penuh keimanan, menghadapi setiap situasi dengan ketenangan dan optimisme. Ketentraman hidup lahir dari keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah yang terbaik. Pengamalan ayat Sulaiman membantu seseorang menanamkan rasa syukur atas nikmat yang dimiliki dan sabar menghadapi ujian. Keberkahan hidup tercermin dalam kemudahan menyelesaikan masalah, hubungan harmonis dengan orang lain, serta rezeki yang cukup dan membawa manfaat. Dengan rutin membaca ayat Sulaiman, seseorang dapat memperkuat hubungan spiritualnya dengan Allah, menciptakan keseimbangan antara usaha dan doa. Ketentraman yang diperoleh ini bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga memberi dampak positif bagi lingkungan sekitar, menciptakan kehidupan yang damai dan penuh berkah. Dalam tradisi Islam, kekuatan doa dan amalan ayat-ayat Al-Quran terletak pada niat yang tulus dan keyakinan yang kuat kepada Allah.
Ayat Sulaiman adalah salah satu doa yang mengajarkan umat Islam untuk memohon kepada Allah dengan penuh keimanan. Meminta karunia besar namun tetap dalam koridor syukur dan tawakal. Namun, penting untuk diingat bahwa pengamalan ayat ini bukanlah mantra yang otomatis memberikan hasil instan, melainkan bagian dari perjalanan spiritual yang harus disertai usaha nyata, keikhlasan, dan kepasrahan kepada Allah. Dengan demikian, keberkahan yang diperoleh tidak hanya berwujud kesuksesan duniawi, tetapi juga kedekatan kepada Sang Pencipta.